Hai, selamat pagi. Hai, welcome back to the Random YouTube channel. Bareng sama aku dan Mas Endes. Jadi hari ini kita mau pergi lagi, mau staycation di hotel yang ada di sekitaran Manado. Nama hotelnya itu Grand Lule. Kita udah pernah ke sana dan sekarang ini yang kedua kalinya kita mau nginep di hotel Grand Lule itu. Stay tune ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So, udah dapet cardnya dan sekarang kita mau masuk ke kamar. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Well, hello there. Come in. Halo semuanya. Sekarang aku udah ada di kamar. Oke, sekarang aku mau tunjukin kayak gimana kamarnya. Tadi teman-teman udah masuk. Di sini seperti biasa ini ada lemari. Lemarinya cukup besar. Terus di sebelah sini ada safety box-nya juga dan ada laci-laci, terus ada slippersnya. Satu pasang udah aku pakai. Ya. Oke, di sini ya biasa ini buat digantungin di depan pintu. Tapi kalau teman-teman nggak bisa gantung ini, teman-teman di sini boleh klik salah satu tombolnya kalau mau panggil housekeeping. Yang ini dan kalau ini yang do not disturb gitu. Sip. Kalau udah dari lorong ke sini, sebelum ke kamar mandi bisa lihat di sini. Di sini ada kaca yang lumayan besar buat kalau kita mau touch up. Terus udah kayak gitu di sini juga ada mini kettle untuk teko air panas, gelas sama cangkir, dan ini buat air minum biasa. Dan ini seperti biasa ada teh dan kopi terus gula. Di bawah sini apa ya? Oh, ada kulkas kecil ya. Nah, di seberangnya ini ada cermin yang cukup besar buat kalian yang bisa OOTD, bisa lihat di sini. Nah, di sini ada pintu, udah pasti ini adalah kamar mandinya. Tadi teman-teman udah tahu kan kalau aku udah pernah nginep di sini, dan sejujurnya kamar ini agak berbeda dari yang pernah maksudnya kamar yang pernah aku inepin sebelumnya. Honestly, ngelihat kamar mandinya yang ini berbedanya karena agak gelap. Kalau yang waktu itu tuh agak terang bener kan? Kamar mandinya tuh jadi lebih terang gitu. Hah? Dulu malah lebih gelap. Masa sih? Oke. Cuman maksudnya ini agak beda karena kalau kalian lihat ke sini showernya. Nah, showernya itu nggak besar. Showernya itu kayak kecil cuman segini. Kamar yang waktu itu kita inepin itu
si belakang kamarnya itu langsung pintu terbuka ke arah taman gitu, jadi emang besar gitu. Dan kamar mandinya pun dia lebih besar, jadi kayak bisa dari full dari sana ke sini tuh untuk showernya gitu loh. Dan ini cuman kayak seperempat kamar mandinya untuk shower, dan showernya agak-agak gelap sih kalau menurut aku. Jujur ekspektasi aku tuh kayak kamar yang sebelumnya showernya lebih besar gitu, cuman ya udahlah nggak apa-apa, ini cukup sih segini ya. Dan ini toiletnya bisa kalian lihat tempat anduk, di sini ada hiasannya juga, ada lukisan ya, wastafelnya satu, terus di sini ada toiletrisnya juga seperti biasa, ada sikat gigi, odol, sabun, shampoo ya ini. Terus ada hair dryernya juga. Di bawahnya untuk kabinet naro-naro barang. Ini kamar mandinya. Tapi ya oke lah. Sekarang lanjut ke bedroomnya. Nah, ini tempat tidurnya ukuran king size, nyaman banget. Terus tempatnya juga bersih. Di sisi kanan kirinya itu ada lampunya. Seperti biasa, kita taruh-taruh barang kita di sini. Kita nggak bawa koper karena nginepnya cuma 1 malam, jadi cuma tas-tas jinjingan aja. Di sini buat nanti Mas Endes malam karena dia mau kerja, jadi di sini. Terus di depannya langsung ada TV. Di sini kita naruh perintilannya, mohon maaf agak berantakan. Ada tas aku, dan di sini ada seperangkat alat ngevlog ya, yang baru dihadiahin dari suami aku tercinta, itu Mas Endes. Makanya kalau kalian lihat bulu-bulu di dada aku ini, itu adalah Saramonic. Tada, sekalian ya aku tunjukin. Tada. Ini adalah hadiah ulang tahun dari Mas Endes. Nah, kemarin aku ulang tahun dan Mas Andi kasih hadiah aku Saramonic. Itu mic kecil yang ada di sini kalau aku mau ngevlog, jadi kameranya mau nun jauh di mana tapi ada mic-nya di sini, mikrofonnya, suara aku bisa jelas terdengar. Nah, ini dia dalamnya. Tadam. Jadi mikrofonnya ada 2. Satu, nah ini receivernya ya. Ini receivernya. Dan ini apa saya disebutnya? Transmitternya. Oke, nah ini transmitternya ada 2. Satu masih disimpan dan satu lagi ini udah dipakai. Kalau kalian lihat di sini, nah kalau ini tempat kamera-kamera aku, DJI Osmo Pocket. Nah, kalau yang ini kado dari Mas Andi pas ulang tahun aku tahun lalu. Yes, luar biasa ya, bertahap ya kadonya. Kalau kalian lihat beberapa video terakhir juga aku rekamnya selalu pakai DJI Osmo Pocket itu. Jadi di sini aku taruh barang-barangnya. Di sini ada gimbalnya Mas Endes juga yang so much sensitif. Sama dari DJI juga. Kayak gitu. Ini ada kursi santai dan meja kecil untuk kita ya duduk-duduk aja. Nah, spot yang paling aku suka banget itu ada di belakang sini. Yuk kita lihat spot yang aku suka. Tada! What a heavenly. Kalian lihat di sebelah sana. Tadi waktu aku tunjukin video-video pendek di lobby, aku shoot videonya di tangga itu yang ada air-air mancurnya, tangga-tangga yang besar itu. Terus tadi kalau kalian lihat ada kolam renang, itu yang ada di sebelah sana. Kehalangan sih, agak kehalangan sama pohon, tapi nggak apa-apa karena aku suka banget view-nya dari sini. Kalian bisa tahu apa? Kalau kalian lihat ke sana, kalian bisa lihat ada lautnya dan Pulau Bunaken. Iya, mungkin kalau dari kamera kurang ini ya. Itu ada Gunung Manado Tua di situ. Cantik banget kan? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Nah, kalian kalau pas lagi di balkonnya ini ada spot untuk duduknya juga. Jadi kayak bangku dari temboknya gitu untuk duduk-duduk di sini sambil kalian menikmati pemandangan. Kita bisa menikmati sunset nanti sore dari sini. Nah, terus teman-teman, kalau kalian lihat dari arah sini ke sana,
itu ada jalan yang menuju ke dermaga milik Hotel Granule-nya ini. Dermaga itu untuk memfasilitasi kita yang mau naik kapal ke Bunaken langsung. Dan di sini di Hotel Granule ini tuh banyak banget fasilitas, maksudnya aktivitas yang bisa kita lakukan, dari mulai diving, snorkeling, terus ada outdoor activity. Jadi kalau ada tamu-tamu yang nginep di sini boleh melakukan kegiatan-kegiatan, ada kayak archery atau main panahan, adventure, terus kayak flying fox, pokoknya seru banget gitu. Dan misalnya kita pengen sih nyobain yang archery-nya hari ini, cuman kita lihat nanti lah ya. Nah, kalau kalian lihat di sebelah sana, nah bangunan ini, di situ tempat kalian mendaftar untuk diving dan snorkeling. Di situ kalian udah disediain langsung baju divingnya dan alat-alat divingnya juga. Kayak gitu. Nanti kalian jalan lewat jalan itu langsung ke dermaganya dan dibawa ke Bunaken, terus kita bisa langsung diving deh. Dan kita waktu sebelumnya nginep di sini udah pernah snorkeling ya waktu itu. Oke banget. Ada di luar dan kita mau jalan-jalan ke arah dermaganya ke sana. Ini tangga yang tadi aku tunjukin. Jadi di sana itu tadi lobinya, turun ke bawah. Kalian turun terus ke sebelah kirinya ini ada kolam renang. Kolam renangnya lumayan luas dan cukup dalam, jadi enak banget sih kalau buat berenang, maksudnya bukan yang ecek-ecek gitu. Dan tempat nongki-nongkinya, hammock ya. Ada hammocknya juga buat santuy-santuy gitu. Nah di sebelah sini itu ada taman. Tamannya luas banget. Ada banyak gazebo-nya. Terus ada tempat bangku-bangku buat duduk, ngadem gitu. Dan di sini ada ayunannya. Jadi di sini enak banget sumpah. Mataharinya kealangin sama pohon, jadi teduh, asik banget. Terus kita balik lagi ke jalan yang sebelah sini. Nah, jadi kita jalan dulu lewat sini, terus nanti ada jembatan. Ini ada jalan menuju ke kamar-kamar lainnya. Nah, kebetulan waktu itu kita nginepnya di kamar yang ini, yang di bawah, tapi yang ujung pojok sebelah sana. Dan kalau kalian buka pintunya itu langsung ke taman kayak gini, jadi langsung terbuka. Di kiri sama kanannya ini tuh kayak mirip-mirip hutan bakau gitu ya, atau memang hutan bakau, aku nggak ngerti sih. Kalian bisa istirahat di gazebo-gazebo yang ada di pinggir jembatan ini kayak gini, sambil ngadem, lihat pemandangan yang sebenarnya dikelilingin oleh pohon yang sama. Nah, di ujung sana
Itu biasanya tempat parkir tempat parkir kapal-kapalnya dari Hotel Grand Lule ini yang akan membawa kita kalau kita mau ke Bunaken. Sekarang mungkin lagi nggak ada aktivitas juga kali ya buat ke Bunaken. Udah sore soalnya, karena biasanya jam-jam yang cocok untuk kita snorkeling atau mau diving itu biasanya pagi atau menjelang ke tengah hari gitu. Jadi supaya cahaya mataharinya masih bagus dan nyorot ke dalam lautnya. Halo, jadi ini udah jam 7 malam dan kita baru mau berenang. Tadi kita udah leyeh-leyeh sih di pinggir kolam, tiduran di hammock gitu, cuman belum berenang. Tadi kita mandi dulu, balik ke kamar, dan sekarang ke kolam lagi. Pengen berenang. Hai, selamat pagi. Kita baru bangun bobo. Jadi kita udah siap-siap. Sekarang kita mau sarapan di bawah di restorannya. Restorannya itu buka kalau nggak salah dari jam 6 sampai jam 10 pagi buat breakfast. Jadi sekarang kita mau turun dulu, mau sarapan, dan kita bakal tunjukin kayak gimana suasana breakfastnya di restoran itu. Nah, kalau ini sarapan ala kuli beras. Kita mau main archery, main panahan. Kalau misalnya menarik, mungkin kita mau coba yang adventure. Kalau enggak, kita mau archery dulu aja. Kita mau daftar dulu ke resepsionis karena katanya tempatnya beda dari sini, jadi harus diantar pakai mobil gitu. Cool.
Mas Endes masih ke toilet dulu. Kita tunggu bentar lagi, terus ciao, kita langsung main. Kerannya dia tidak bisa terbuka keduanya, cuma bisa terpasang kedua-duanya. Jadi kita buka, terus kita pasangnya pun harus di tanda merah ini. Kalau di sini langsung dia tidak akan terpasang. Jadi harus pasang isi tarik aja. Terus kalau ini sudah terbuka, ya ini tidak akan terbuka. Jadi tetap aman selama bermain di atas. Lanjut. Kamunya mana sih, Beb? Nggak kelihatan, Beb. Kamu rada jauh, Beb. Nah. Mas Adi tadi sengaja Tinggi sekali ini. Hutan. Ini menuju ke zipline yang paling panjang. Mau meluncur 200 meter. Kita siap-siap turun. Tingginya segitu tuh. Enggak, ini nggak akan langsung duduk gitu aja. Enggak. Ada yang gitu. Yang ini aku malah takut. Udah nih, Bang. Udah. Duduk. Ayo. Wuhuu. Sudah. Lepas tangan doang, Pak. Agak ke atas. Lihat sini. Gimana rasanya, Pak? Orang kayak pelan ya. Iya. Halo, kita sudah selesai. Tadi total ada berapa pohon? 15. Dan ada flying fox yang panjang-panjangnya banget juga, dan tadi ada yang paling panjang yang terakhir itu 200 meter. Dan endingnya kita turunnya dari pohon yang tinggi itu harus pakai tali. Tadi kita guide-nya ada 2. Guide-nya ramah-ramah. Maksudnya. Juga ramah-ramah. Nah, yang paling penting adalah satu. Ini adalah private outdoor activities. Karena kita cuma berdua dan katanya ramainya antaran agak siang gitu. Iya, Kita masih pagi karena ada kita dari perusahaan gitu lah ya, outing gitu. iya. Kita pakai gelang ini tuh kata Dan ini- asuransinya. Ini tadi nggak ada perencanaan sebenarnya, malah kita sebenarnya tadi rencananya mau archery. Ini pas lihat spotnya, kok sepertinya berubah pikiran. Terus kita dikasih snacknya, tadam, ada pisang, terus boleh minum juga, ada jus kayak gitu. Tapi kita Air putih. prefer air putih ya. Kita datang dikasih tahu untuk yang menginap itu ternyata dapat
promo 150.000 satu orang, padahal Tadinya rate-nya itu 350.000. 350 ya. Nah cuman nggak tahu maksudnya apakah nanti bakal seperti ini terus, maksudnya. Jadi kalau kalian nginep di Grand Lulei, kalian dapat benefitnya ya bisa dapat potongan untuk activity di Treetop Zipline ini dari 350 jadi 150.000. Dan sekarang tiba waktunya untuk review secara keseluruhan. So, kita sudah menginap selama 1 malam di Hotel Grand Lulei. Pertama kita mau nge-review dulu mungkin dari sisi suasana sekitar hotel ya. Jangan dulu kamar, misalnya sekeliling hotelnya dulu. Jadi kayak teman-teman tahu nih, di awal aku udah bilang kita berdua udah pernah nginap di sini. Dan yang bikin kita pengen balik lagi ke sini adalah karena suasana di Grand Lulei ini tuh lahannya luas banget. Terus tamannya itu juga banyak dan luas. Area kolam renangnya juga cocok juga buat dipakai santai-santai. Dekorasinya pun juga cocok ya, maksudnya bagus gitu. Karena area outdoornya pun sangat nyaman dan mungkin bisa dibilang cocok juga buat spot foto-foto kayak gitu. Dan spot yang paling aku suka yang kemarin kita shoot itu adalah jembatan yang dikelilingin sama pohon-pohon itu yang menuju yang menuju ke dermaganya. Itu sih yang paling kita suka. Apalagi kalau perusahaan ya yang suka mengadakan outing, terus pokoknya pengen melakukan hal yang sama-sama sama semua karyawannya, di sini cocok banget. Mungkin memang beberapa karena memang masa pandemi ini kayak tempat gym itu ditutup gitu. Tapi spa-nya juga tutup. Spa tutup. Tapi kalau misalkan untuk kolam renang masih jalan gitu. Tapi tetap ada pemantauan. Nah, ini juga terkait sama protokol tentang pandemi Covid di hotel ini. Kalau tentang protokol kesehatannya, aku sih puas karena pada saat kita check-in pun kalau kalian lihat video ini kita dicek suhu tubuh, kita dipastikan harus sudah pakai masker kemana-mana gitu kan. Terus di lobby juga resepsionisnya bilang sama kita bahwa untuk make sure kalau kita nggak bawa orang lagi dari luar selain kita berdua. Jadi di data betul-betul kita tuh nginep berapa orang, ada bawa anak kecil atau enggak, ada orang tua atau enggak. Dan kalau kita misalnya mau janjian nih sama orang dari luar, itu tuh batasnya betul-betul cuman sampai sekitaran meja resepsionis atau di lobby aja, dan nggak diperbolehkan masuk kecuali dengan seizin dari pihak hotel. Jadi pihak hotelnya pengen make sure supaya semua tamu di sini tuh aman. Ya cuman kita aja yang memang udah diperiksa, maksudnya udah dipastikan sama pihak hotel aman untuk nginep di sini kayak gitu. Ya kalau fasilitas di kamar, kalau misalkan untuk kita sih nggak tahu ya, maksudnya untuk Grand Lulei ini dibangun tahun berapa kita nggak tahu gitu. Cuman memang untuk yang di kamar ini kita lihat beberapa fasilitas memang kalau dalam tanda kutip kurang modern gitu, kurang modern. Tapi itu bukan suatu masalah yang besar gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan, mungkin seperti meja. Memang ada perbedaan kamar di sini dengan yang kemarin waktu kita nginap itu ya. Plus minusnya adalah kalau misalkan di tempat yang kamar yang lama dulu kita pemandangannya nggak dapet. Nah cuman memang di sana kelebihannya itu ada sofanya, kamarnya lebih luas. Terus untuk interior kamar mandi dia lebih modern. Kalau misalkan di sini di kamar yang sekarang view-nya yang kemarin udah jelasin, view-nya dapat banget pokoknya gitu. Kita bisa ngeliat full di luar itu, pokoknya semuanya dapat semua. Sampai Bunaken pun kelihatan gitu. Cuman memang di sini tidak ada lift ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk yang bawa orang tua sebaiknya dikomunikasikan dengan pihak hotel. Kalau buat orang tua justru cocoknya yang kamar yang dulu yang kita nginep pertama itu gitu. Jadi dia istilahnya depan itu langsung lahan buat dia mungkin jalan kaki pagi-pagi itu cocok gitu kalau misalkan lo buat orang tua. Minusnya juga kalau di sini itu gitu kamar mandinya nggak tahu apakah mungkin memang disengaja untuk berbeda desainnya. Kita juga nggak tahu sih kalau misalkan untuk memang dia disengaja untuk berbedaan gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya nge-share di sini bukan sebagai patokan bahwa suasana di kamar tuh seperti ini. Karena seperti yang tadi kita bilang, kita udah pernah nginep di sini, suasana kamarnya benar-benar berbeda. Tapi jujur sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan dulu tuh itu kita nginepnya di kamarnya deluxe juga atau enggak. Karena kita waktu itu check-innya bookingnya langsung datang ke sini, nggak booking via kayak misalnya apps gitu, nggak lewat kayak gitu. Nah sekarang kita bookingnya lewat apps. Waktu kita datang kita langsung ditempatkan
tempatin di sana. Dan waktu kemarin kita check in, kita bilang mau tempatin di kamar yang sama, ternyata nggak bisa karena lagi full, di sini ada acara. Terus yang kedua, di sini lagi long weekend, yang mana banyak banget yang nginep. Terus udah gitu kebetulan di sini lagi ada event, jadi kayak ada satu perusahaan yang nginep dan dia udah kayak ngebooking banyak kamar, dan kita memang dapat yang sisa di lantai atas ini gitu kan, dapat kamar yang seperti ini. Jadi memang pas kita check-in kemarin ada beberapa kendala, kayak misalnya kunci kamar nggak bisa dibuka kayak gitu, tapi untungnya ada housekeeping yang bantuin kita bukain kamar. Terus telepon juga sempat nggak bisa dipakai, tapi kita appreciate-nya sama petugas di sini, mereka tanggap gitu. Jadi kalau kita bilang sama mereka ada kendala ini di kamar, biasanya mungkin ya lama gitu, kalau ini enggak, mereka bisa sigap langsung betulin. Padahal jaraknya jauh gitu maksudnya. Ya, Kalau misalkan soalnya ini kan luas banget ya lahannya gitu, dan roomnya tuh tersebar di mana-mana aja, tapi mereka mau bantuin kita kayak perbaiki kunci kamarnya gitu, terus perbaiki teleponnya, bahkan unit teleponnya juga sempet diganti. Hospitality-nya ya, keramahannya iya, tuh udah lah gitu. pokoknya kalau di Grand Lule masih ini termasuk sangat bagus. Ya, terus selain itu tentang restorannya, tentang makan. Tadi kita udah breakfast di situ, dan untuk dalam segi keragaman makanannya itu acceptable. Maksudnya versus pandemi ya. iya, soalnya kayak teman-teman tahu kita udah beberapa kali nginep di hotel selama pandemi ini gitu ya. Dan memang ada beberapa perbedaan yang signifikan dari hotel tersebut sebelum dan sesudah pandemi. Pas sesudah pandemi itu, ini dalam tanda kutip event hotel bintang 5 pun kayak plong gitu, kayak makanannya langsung drastis. Langsung drastis perbedaannya, yang kita ekspektasinya gimana, tapi kita memaklumi karena lagi keadaan pandemi ini. Memang jauh jadi berbeda, makanannya jadi sedikit banget gitu kan. Tapi setidaknya dari waktu kita awal nginep di sini itu kan sebelum pandemi. Dengan sekarang itu nggak terlalu jauh berbeda. Mungkin perbedaannya dari melakukan tugas-tugasnya mereka aja, jadi yang biasanya kita ambil sendiri, mereka yang ambilin kan, supaya ya mungkin sendoknya nggak dipegang sama banyak orang gitu. Outdoor activities-nya gitu. Tadi juga kita sudah sempat singgung waktu kitanya di Treetop itu ya gitu. Jadi teman-teman di sini itu masih banyak sekali yang harus dieksplor. Kalau misalkan memang punya banyak waktu libur, terus nginep di sininya lumayan lama, teman-teman bisa tuh setiap hari ganti-ganti kegiatan di sini. Sudah disebutkan satu, nyewain sepeda, jadi bisa sepedahan tuh. Itu bisa dipakai, kalau nggak salah bisa dipakai sepuasnya, pokoknya seharian itu gitu. Terus yang tadi tuh yang kita sempat main gitu kan. Nah kita tadi memang rencananya mau archery gitu, malah justru mau archery karena kita pikir wah udah 9:30 nih, waktunya udah nggak akan cukup. Ternyata begitu kesana ngelihat si areanya malah kitanya pengen main itu, malah naik ke itunya, ke pohon-pohonnya. Pemandangannya nggak cuman si Flying Fox-nya, malah bisa ngelihat Bunakennya, Manado tua. Jadi kalau aktivitasnya sendiri yang ditawarkan sama Grand Lule, yang mungkin itu udah satu sama Grand Lule, entah udah jadi satu atau bekerja sama, itu salah satunya yang Treetop Zipline tadi. Jadi adventure, pokoknya outdoor activity gitu, sama archery. Terus udah kayak gitu ada diving yang waktu kemarin kita kasih tahu, diving, snorkeling, pokoknya terus trip ke Bunaken kayak gitu. Terus ada yang cycling tadi, yang sepedahan. Nah kalau yang tumpah paragliding itu kita kurang tahu apakah tempatnya bekerja sama Grand Lule ini. Tapi kita pernah memang berencana ke sana, tapi di luar dengan menginap di sini gitu. Kalau nggak salah harganya sekitar 500.000. Tapi itu pun promo waktu itu. Iya. Nah enaknya kalau misalkan teman-teman satu itu deket banget sama Bunaken. Posisinya tuh posisinya Grand Lule ini tuh persis di belakangnya Bunaken. Jadi kalau kita ke situ paling cuma butuh 15 menit udah sampai. Kalau kitanya pakai fasilitasnya dari Grand Lule, jadi kita cuma eksklusif gitu. Dan itu pun pada saat ditemenin bener-bener istilahnya kayak kitanya tuh kayak dipandunya memang ya cuma segitu aja, dan kita tuh dipandu bener-bener. Jadi overall kita nginep di sini kita puas banget. Ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat buat kalian yang di masa pandemi ini pengen holiday tapi belum bisa keluar pulau, keluar kota. Ya udah di Manado aja, atau yang kebetulan dari luar Manado lagi liburan di Manado, ini pun bisa jadi pilihan kalian untuk berlibur ke sini ya, karena all in gitu loh, semuanya ada. Jadi even jauh dari kota juga ya, kita nggak akan bosan di sini kalau nginep beberapa hari karena banyak banget activity-nya. Oke, gitu aja sih reviewnya. Overall kita sangat puas nginep di Grand Lule ini ya.
buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat info-info terkait staycation di sekitaran Manado sini. Jangan lupa teman-teman buat like videonya, terus boleh komen juga di kolom komentar di bawah, di share videonya ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa di subscribe. See you on the next video.